Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM E1C022064. Kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian dari deksis, kemudian jenis-jenis deksis seperti apa dan juga fenomena yang ada pada deksis itu sendiri. Deksis berasal dari bahasa Yunani, yakni deiktikos yang berarti menunjuk atau menunjukkan. Pada unsur bahasa, deksis berarti kata atau frasa yang maknanya tergantung pada konteks situasi, seperti siapa pembicara, waktu, dan tempat ketika ujaran itu disampaikan. Fungsi deksis sendiri ada dua, yakni yang pertama untuk menunjukkan arah, waktu, tempat, orang, dan konteks dalam komunikasi. Sedangkan yang kedua, mengaitkan bahasa dengan dunia nyata atau konteks ujarannya. Contoh, saya sedang di sini. Nah, kata di sini ini menunjukkan lokasi dari si pembicara tersebut. Kemudian ada jenis-jenis dari deksis. Ada 5 jenis utama dari deksis. Yang pertama ada deksis persona, kemudian yang kedua ada deksis tempat, yang ketiga ada deksis waktu, yang empat ada deksis wacana, serta yang terakhir ada deksis sosial. Nah, deksi persona ini mengacu pada orang yang terlibat dalam suatu ujaran, yakni pembicara sebagai persona pertama, kemudian pendengar sebagai persona kedua, dan orang lain adalah sebagai persona ketiga. Nah, contohnya, saya suka kopi itu. Nah, hal ini mengacu pada persona pertama. Kemudian, kamu mau ikut? Nah, itu termasuk ke dalam persona kedua. Atau dia tidak datang. Nah, ini menunjukkan persona ketiga. Kemudian ada deksi tempat. Deksi tempat ini mengacu pada lokasi atau tempat dalam ruang yang relatif terhadap si pembicara ini. Contohnya, di sini enak sekali. Itu sudah termasuk dekat dengan sang pembicara. Atau di sini ada warung kopi, berarti tidak jauh dari pembicara. Kemudian, ke situ saya akan pergi. Nah, menunjukkan arah tujuan. Kata seperti di sini, situ, sana, ke sini, dari sana adalah bentuk umum dari suatu deksis tempat. Yang kemudian, deksis waktu ini akan mengacu pada waktu yang cukup relatif terhadap suatu saat ujaran diucapkan. Contohnya, sekarang aku sedang belajar, besok kita ujian. Kemarin dia tidak hadir, nanti aku telepon. Nah, itu termaksud pada contoh dari deksis waktu. Kemudian, deksis waktu sendiri ini sangat bergantung pada konteks waktu seseorang berbicara. Deksis wacana merujuk pada bagian dalam wacana atau teks yang sudah disebut atau yang akan disebut. Contoh, ini adalah yang saya maksud. Nah, ini menunjukkan ke depan, sedangkan itu sudah saya jelaskan tadi. Nah, berarti menunjuk ke belakang. Biasanya digunakan dalam tulisan dan juga wacana lisan. Yang terakhir, deksi sosial. Menunjukkan hubungan sosial antara pembicara dan lawan bicara, di mana tergantung pada status sosial, kemudian keakraban dan juga formalitas. Contoh dalam bahasa Indonesia, Anda dan juga kamu, saya atau aku, ataupun bapak, ibu, dan juga lu dan lo. Nah, biasanya berkaitan dengan pilihan kata yang sopan maupun tidak sopan. Nah, fenomena dalam deksis ini beberapa cukup menarik dalam penggunaan deksis. Yang pertama, ambiguitas. Deksis yang berarti maknanya tidak jelas jika konteksnya tidak tersedia. Contohnya, dia datang kemarin. Siapa dia? Kapan itu kemarin? Nah, kemudian pergeseran deksis ini biasanya terjadi dalam teks tertulis atau cerita fiksi. Contohnya, dalam suatu novel, sekarang merujuk ke waktu dalam cerita, bukan waktu nyata. Kemudian penggunaan deksis dalam humor atau sindiran yang mengandalkan konteks untuk efek lucu dan juga menyindir. Contohnya, enak ya yang di sana gajinya gede. Nah, itu termasuk ke dalam penggunaan deksis dalam humor atau sindiran yang mengandalkan konteks untuk efek lucu atau menyindir. Kemudian deksis ganda.
Satu kalimat mengandung lebih dari satu jenis deiksis. Contohnya, saya akan datang ke sana besok. Nah, ini menunjukkan persona, kemudian tempat, dan juga waktu. Jadi, deiksis adalah komponen penting dalam komunikasi yang berfungsi untuk menunjukkan orang, tempat, waktu, dan konteks sosial serta wacana. Tanpa memahami deiksis, makna sebuah kalimat bisa menjadi kabur atau bahkan salah tafsir. Nah, mungkin itu saja penjelasan secara singkat saya mengenai pengertian dari deiksis, kemudian jenis-jenis serta fenomena yang ada pada deiksis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.